teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Theolista Lestari Aining Simeot, salah satu siswi dari SMAS Francisco Xaverius Ruteng kelas 12C. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lemak, yaitu pengertiannya, kemudian struktur, tata nama, sifat, dan juga penggolongan dari lemak. Baik teman-teman, lemak itu adalah suatu senyawa organik yang termasuk dalam kelompok lipid, di mana lemak ini tersusun atas gliserol dan juga asam lemak. Nah, lemak ini teman-teman berfungsi sebagai pelindung organ, sumber energi, dan juga komponen membran sel. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur dan juga tata nama dari lemak. Baik teman-teman, untuk struktur dari lemaknya itu, lemak kita tahu terdiri dari gliserol, asam lemak, dan juga pada gambar itu ada pada struktur pada gambar itu ada R1, R2 dan R3. Nah, R1, R2 dan R3 ini teman-teman adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atomnya itu dari 3 sampai dengan 23. Nah, namun teman-teman umumnya yang biasa dijumpai itu adalah nomor atom yang 15, 16 dan juga 17. Nah, kemudian teman-teman, lemak yang terbentuk dari sejenis asam karboksilat di mana R1, R2 dan R3-nya itu sama disebut lemak sederhana. Nah, sementara lemak yang terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam disebut lemak campuran, teman-teman. Baik teman-teman, untuk tata nama dari lemaknya itu dimulai dari kata gliseril, kemudian diikuti oleh nama asam lemaknya. Nah, di situ sudah ada penamaannya yang paling sering digunakan pada tabel. Nah, kemudian teman-teman untuk contohnya di situ ada gliseril trioleat. Di situ ada strukturnya di mana C17 di situ ada 3. Nah, C17H33 ini teman-teman namanya adalah oleat. Nah, karena di situ ada 3 jadi namanya gliseril trioleat. Nah, karena di situ hidrokarbonnya itu dia sejenis semua, maka gliseril trioleat itu termasuk gliserida sederhana. Kemudian teman-teman untuk contoh yang keduanya di sini itu ada struktur. Di sini hidrokarbonnya di situ ada C17H35. Di situ ada 3. Karena C17H35-nya itu ada 3, maka namanya jadi gliseril tristearat. Karena C17H35 itu namanya tearat dan karena 3 jadinya tristearat. Nah, kemudian untuk contoh yang terakhir di situ teman-teman, di situ untuk hidrokarbonnya di situ ada 3 jenis, namun mereka di sini teman-teman berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama di situ ada C11. Di situ harusnya teman-teman C11 bukan C17. Di situ ada C11H23, kemudian ada C15H31 dan ada C17H35. Nah, karena ini teman-teman hidrokarbonnya berbeda-beda, maka dia disebut gliserida campuran. Dan untuk namanya di situ dimulai dari kata gliseril, kemudian hidrokarbon yang pertama yaitu lauro, C11H23 itu lauro, kemudian C15H31 itu palmitat, dan C17H35 itu adalah stearat. Makanya di situ namanya jadi gliseril lauro palmitostearat. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat fisis atau fisik dan sifat kimia, kemudian kelarutan dari lemak. Yang pertama yaitu sifat fisis. Nah, sifat fisis yang pertama itu lemak dari lemak hewan pada suhu kamar dia itu berupa zat padat, sementara lemak dari tumbuhan itu berupa zat cair. Nah, kemudian sifat fisis yang kedua, lemak yang memiliki titik lebur yang tinggi mengandung asam lemak jenuh, sementara lemak yang memiliki titik lebur yang lebih rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Nah, kemudian sifat fisis yang terakhir yaitu lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sementara lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Nah, selanjutnya teman-teman, sifat kimia dari lemak. Yang pertama, lemak itu dia dapat terhidrolisis yang akan menghasilkan asam lemak dan juga gliserol. Kemudian yang kedua, lemak dapat teroksidasi yang akan menghasilkan senyawa yang berbau tengik. Kemudian teman-teman, yang ketiga yaitu kelarutan lemak.
Nah, lemak ini teman-teman, dia tidak larut dalam air, tetapi lemak akan terlarut dalam pelarut organik seperti eter atau kloroform. Baik teman-teman, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan penggolongan dari lemak. Nah, lemak ini teman-teman digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu ada lemak yang berasal dari asam lemak dan gliserol, yang kedua ada fosfolipid, dan yang ketiga ada steroid. Pertama-tama kita akan menjelaskan lemak yang berasal dari asam lemak dan juga gliserol. Nah teman-teman, lemak yang berasal dari asam lemak dan gliserol ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada lemak jenuh atau padat, dan yang kedua ada lemak tak jenuh atau minyak. Kita mulai dari lemak jenuh terlebih dahulu. Lemak jenuh ini terbentuk dari lemak jenuh dan juga gliserol tentunya, yang dimana pada suhu kamar dia akan berbentuk padat, dan lemak jenuh ini teman-teman banyak ditemukan pada hewan. Contohnya itu seperti gliseril tripalmitat dan gliseril tristearat. Nah, kemudian yang kedua teman-teman ada lemak tak jenuh, di mana dia itu terbentuk dari lemak tak jenuh dan juga gliserol. Dan pada suhu kamar teman-teman, lemak tak jenuh ini dia berbentuk cair. Kemudian lemak tak jenuh banyak ditemukan pada tumbuhan. Contohnya itu seperti gliserol trioleat dan gliserol trilinoleat. Baik teman-teman, setelah menjelaskan lemak yang berasal dari asam lemak dan juga gliserol, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fosfolipid. Nah, fosfolipid ini ialah suatu fosfogliserida, di mana fosfolipid merupakan gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester asam fosfat. Nah, senyawa-senyawa yang termasuk dalam golongan fosfogliserida dapat dipandang sebagai derivat asam afosfatidat. Nah, gugus yang diikat oleh asam fosfatidat ini antara lain ada kolin, etanolamina, serin, dan inositol. Nah, kemudian senyawa yang termasuk fosfolipid antara lain ada fosfatidilkolin, fosfatidilekanolamina, fosfatidilserin, dan fosfatidilinositol. Nah, kemudian teman-teman, adapun sifat dari fosfolipid ini yaitu yang pertama terdapat dalam sel tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, pada sel tumbuhannya teman-teman yaitu terdapat pada kedelai, sementara pada hewan dan manusianya itu terdapat pada telur, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, jantung, dan otak. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan penggolongan lemak yang terakhir yaitu steroid. Nah, steroid ini merupakan siklohidrokarbon yang bersifat amififilik. Nah, steroid ini terdapat dalam tubuh dalam bentuk kolesterol yang merupakan bahan baku untuk membangun garam empedu atau pengemulsi lemak dalam darah dan hormon. Baik teman-teman, itulah dia penjelasan dari saya terkait materi tentang lemak, yaitu strukturnya, tata nama, sifat, dan juga penggolongannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton.